Luar biasa. Mungkin itu kata yang cocok untuk menggambarkan manga One Piece chapter 1092 karena banyak hal-hal penting sekaligus mengejutkan yang kita lihat pada chapter kali ini. One Piece chapter 1092 diberi judul Insiden Amukan Tirani Kuma di Tanah Suci Marizoa. Judul yang menarik. Sebelum memulai dongeng, puisi untuk kalian semua. Cerita dimulai di Marizoa. Bartolomeo Kuma sang pacifista sedang mengamuk di sana. Namun siapa sangka orang yang menghentikannya adalah marin berkekuatan magma. Sementara itu di tempat yang berbeda, sang kapten tercinta kita dalam mode Sangat Nika sedang bertarung dengan admiral era lama yang berkekuatan cahaya. One Piece chapter 1092 dimulai dengan menampilkan sebuah cover request dengan judul Remora Raksasa Menempel dan Bersandar pada Jinbe. Sebuah cover request dari pembaca bernama Satu Sayap Terbatas, di mana pada cover request ini memperlihatkan Jinbe ingin pergi ke suatu tempat, lalu diikuti oleh ikan-ikan remora yang menempel di tubuhnya. Kita bisa melihat antusias hewan laut saat bertemu dengan Jinbe sang kasatria lautan. Sangat menarik. Masuk ke dalam cerita chapter 1092, halaman pertama menampilkan beberapa kerusakan dan kehancuran yang dilakukan oleh mantan Shichibukai Bartolomeo Kuma, memperlihatkan kejadian yang tidak biasa dan kehancuran yang terjadi di Tanah Suci Marizoa, di mana kita bisa melihat para penjaga kastil Pangea terkejut dengan kemunculan Kuma di Tanah Suci, karena beberapa waktu yang lalu Bartolomeo Kuma baru saja dibebaskan oleh pasukan revolusioner dari Tanah Suci Marizoa. Kita bisa menyaksikan penjaga kastil Pangea berteriak dan berkata, "Dia memanjat sampai ke sini. Kuma sang budak tak terkalahkan telah kembali. Maju dan hentikan dia." Lalu kita melihat Kuma dalam keadaan terluka berhasil ditangkap oleh penjaga kastil Pangea menggunakan rantai yang melilit seluruh tubuh Kuma. Dan para penjaga berkata, "Hentikan dia. Dia mencoba pergi ke suatu tempat." Mereka terdesak. Kuma kemudian menggunakan sebuah jurus dengan nama Ursus Shock, sebuah gelembung raksasa berbentuk tangan Nikyu, meledak dengan skala yang sangat besar di Tanah Suci Marizoa, memperlihatkan kehancuran dan kekalahan para penjaga kastil Pangea setelah menerima serangan Ursus Shock. Di sini kita juga melihat Kuma juga ikut terluka karena serangan tersebut. Di saat Kuma terengah-engah setelah terkena serangan Ursus Shock, kita kemudian diperlihatkan kehadiran seseorang yang melangkah ke arah Kuma dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Sebelumnya pasukan revolusioner datang ke sini. Ini sudah menjadi insiden kehancuran yang terlalu besar, Kuma," ucapnya. Kemudian kita melihat orang tersebut adalah Fleet Admiral Akainu, pemimpin tertinggi angkatan laut, turun secara langsung untuk menangkap Bartolomeo Kuma. Melihat kehadiran Fleet Admiral Akainu, salah satu penjaga kastil Pangea berusaha bangkit dan berbicara kepada Fleet Admiral Akainu. Namun para Tenryubito yang hadir di lokasi tersebut menginjak para penjaga kastil Pangea yang terluka dan berkata, "Kumpulkan prajurit sampah, tak berguna. Hei Akainu, malam kemarin aku pesan lobster untuk makan, tapi ini pertama kalinya hal ini terjadi. Apa yang akan terjadi pada pasukan makanan di Tanah Suci Marizoa ini?" ucap mereka. Dan kemudian salah satu Tenryubito lainnya juga berkata, "Hei, kesampingkan dulu masalah itu. Aku terluka. Si tiran Kuma itu, dia cuma budak. Cepat eksekusi dia, Akainu," ucapnya. Menarik. Di sini kita mengetahui fakta bahwa misi yang dilakukan oleh pasukan revolusioner yang dijelaskan di chapter 1083 benar-benar berhasil, di mana sekarang kita mengetahui bahwa suplai makanan untuk para Tenryubito telah berkurang. Di sini langkah awal pasukan revolusioner terlihat jelas, yaitu dengan membuat para Tenryubito merasakan bagaimananya hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Berlanjut ke cerita. Mendengar ocehan para Tenryubito,
Akainu hanya bisa mengabaikan mereka dan berkata kepada Kuma, "Hei Kuma, kalau kami tak bisa mengendalikanmu, maka aku tak bisa membiarkan orang berbahaya sepertimu bebas seperti ini. Pikiranmu harusnya sudah tak ada lagi. Orang sepertimu sudah seperti orang mati," ucapnya. Melihat Kuma yang hanya diam saat dirinya berbicara, Akainu pun langsung marah dan berkata, "Kemana sebenarnya tujuanmu, Kuma?" Lalu Akainu mengaktifkan kekuatan Mogu Mogu no Mi dan menyerang Kuma menggunakan sebuah jurus dengan nama Hellhound, sebuah jurus yang sama dengan jurus yang digunakannya saat melawan Shirohige di chapter 575, di mana kita melihat setengah dari kepala Bartholomew Kuma hancur, mirip dengan yang terjadi kepada Shirohige. Melihat Kuma yang mengeluarkan darah, Akainu pun berkata, "Sepertinya masih ada darah yang mengalir dalam dirimu." Kemudian Akainu dengan cepat berbalik menyerang Kuma yang berusaha kabur menggunakan tembakan magma. Akainu berkata, "Hei, berhenti di situ Kuma." Kemudian kita melihat salah satu kaki Kuma meleleh setelah terkena magma Akainu. Lalu panel memperlihatkan Kuma kesakitan dan berusaha kabur, sehingga akhirnya Kuma berhasil kabur menggunakan kekuatan buah iblisnya. Melihat Kuma berhasil kabur, Akainu kemudian mengingat kejadian masa lalu dirinya dan Jawalri Bani saat bertemu di sebuah pulau di dunia baru, tepatnya pada chapter 595, di mana Akainu berkata kepada Jawalri Bani, "Kau bisa berteriak sesukamu, tapi pikiran Kuma tak akan kembali. Dia sendiri yang mengajukan diri untuk menjadi senjata tempur," ucapnya. Kemudian dalam kilas balik tersebut, kita melihat Jawalri Bani membalas perkataan Akainu. "Bohong, tak mungkin dia mengajukan dirinya untuk hal itu. Tidak mungkin dia ingin meninggalkanku," ucapnya. Lalu kita melihat para Tenryubito berteriak kepada Akainu dan berkata, "Hei, kemana Kuma? Jangan bilang kalau dia lolos darimu dan kau sebut dirimu Fleet Admiral." Namun sekali lagi, Akainu mengabaikan para Tenryubito dan memikirkan Kuma sambil berkata, "Sekarang kau cuma boneka yang kehilangan segalanya, termasuk tekad dan pikiranmu. Jadi kemana tujuanmu?" ucapnya. Lalu kita melihat Akainu melihat langit sambil memikirkan tujuan sebenarnya dari Bartholomew Kuma. Sangat menarik. Di sini marga anime mencoba membahas tentang pandangan Akainu kepada Kuma yang baru kita lihat di chapter 1092. Di mana marga anime berpikir bahwa Akainu sedang mempertimbangkan apa yang sebenarnya terjadi kepada Kuma. Dia seolah-olah peduli dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada Kuma. Itu sebabnya Akainu memperlihatkan kilas balik dirinya dengan Jawalri Bani. Seakan-akan Akainu sangat mengenal Kuma layaknya seorang teman lama. Dalam kasus ini, kita tidak melihat Akainu marah saat Kuma berhasil kabur dari dirinya. Berbeda dengan yang kita lihat di perang Marineford. Di sini marga anime berspekulasi bahwa mungkin dulu Monkey D. Dragon dan Akainu merupakan teman lama yang sangat dekat. Namun melihat Monkey D. Dragon mengkhianati dirinya dengan menjadi revolusioner, Akainu sangat marah kepada Dragon, di mana hal ini diperlihatkan sangat jelas saat Akainu mengincar Luffy dan selalu membawa-bawa nama Dragon saat di perang Marineford. Dan di sini terlihat jelas bahwa Akainu punya alasan sendiri untuk mencari keadilan, begitu juga dengan Dragon. Itu sebabnya Akainu mempertanyakan apa tujuan Kuma sebenarnya. Karena Kuma bukanlah orang lain, tapi dia adalah kenalan lama atau teman dekat Akainu dan Dragon. Bagaimana menurut kalian, Leo? Ini hanya sebatas pandanganku saja. Berlanjut ke cerita. Kemudian di halaman ke-7 chapter 1092 menampilkan situasi terkini di dunia baru, Pulau Egghead, memperlihatkan pertempuran kapal perang angkatan laut dan Pacifista Mark III melawan senjata monster laut. Menampilkan satu persatu senjata monster laut Egghead telah berhasil dikalahkan. Kemudian kita diperlihatkan pasukan angkatan laut dan para perwira sudah menduduki Pulau Egghead. Kemudian kita melihat perwira angkatan laut melaporkan situasi mereka kepada Gorosei dan berkata, "Kami tiba di Pabrio Fest. Admiral Kizaru
telah menerobos masuk ke lava phase yang bertempat di atas awan. Lalu kita berpindah ke lokasi lain, tepatnya di dalam lava phase, lokasi pertarungan antara Yonko bajak laut Mugiwara no Luffy melawan Admiral Kizaru. Pada adegan tersebut kita diperlihatkan Admiral Kizaru berhasil menahan rentetan serangan atau pukulan dari gear keempat Snakeman Luffy menggunakan tangan cahaya miliknya sambil berkata, "Kau memang orang yang mengalahkan Kaido, kau kuat, tapi perompak sepertimu melindungi Vegapunk, apa alasan dibalik itu semua?" Kemudian Luffy membalas, "Itu yang ingin kukatakan, kenapa kalian ingin membunuh Pak Tua Apel?" ucapnya. Lalu kita diperlihatkan Admiral Kizaru terbang menjauh dari Pulau Egghead, terbang ke atas langit. Melihat hal tersebut, kemudian Luffy berkata, "Dia terbang sejauh apa?" Lalu Kizaru membalas pernyataan Luffy tentang Dr. Vegapunk dan berkata, "Membunuhnya? Jelas aku tidak mau membunuhnya. Aku sudah lama mengenal Dr. Vegapunk. Tolong jangan halangi aku," ucapnya. Kemudian Kizaru yang berada di atas langit mengambil ancang-ancang dan mengubah tubuhnya menjadi cahaya terbang ke arah Luffy menggunakan kecepatan cahaya dan berkata, "Kecepatan adalah kekuatan." Kemudian kita melihat Kizaru datang dengan kecepatan yang sangat luar biasa mengarah ke arah Luffy lalu menendang Luffy, tendangan yang sangat kuat. Kemudian kita melihat Luffy terpental sangat jauh lalu menabrak Vega Force 01 yang sebelumnya berusaha kabur dari Kizaru. Melihat Luffy terpental hingga membelah Vega Force 01 menjadi dua bagian, Kizaru yang melihat hal tersebut teringat dengan perkataan Dr. Vegapunk yang mengatakan bahwa Vega Force 01 adalah robot raksasa impian umat manusia. Lalu adegan memperlihatkan Luffy meledak setelah terkena pelindung lava phase. Leo, di sini kita melihat bagaimana hebatnya kemampuan Admiral Kizaru. Seperti yang kita lihat, Kizaru dengan mudah mampu mengimbangi sekaligus menahan rentetan serangan dari gear keempat Snakeman. Merupakan prestasi yang hebat, di mana di chapter 1042, Kaido yang seorang Yonko sekalipun harus membutuhkan Kenbun Sokuhaki tingkat tinggi untuk melawan gear keempat Snakeman Luffy. Selain prestasi Kizaru dalam mengimbangi kecepatan Snakeman, kita juga melihat suatu hal yang spesial dari Kizaru, yaitu speed adalah kekuatan atau kecepatan adalah kekuatan, di mana ini menjadi bukti bahwa speed atau kecepatan bisa digunakan sebagai senjata yang mematikan. Semakin cepat seseorang, semakin besar bobot atau daya hancur yang dihasilkan. Apa yang dilakukan Kizaru mirip dengan yang dilakukan Sanji saat menggunakan kecepatan untuk mengalahkan Queen Sang Wabah di chapter 1034. Dan di sini mengkonfirmasi sekaligus bahwa kecepatan merupakan senjata tingkat atas selain haki atau buah iblis. Berlanjut ke cerita utama, setelah Luffy meledak terkena pelindung lava phase, kemudian adegan memperlihatkan Franky, Jewelry Bunny dan Lilith terlempar keluar dari Vega Force 01 yang baru saja terbelah dua. Melihat Vega Force 01 yang akan jatuh, Lilith berteriak dan berkata, "Franky, Bunny, lari!" Lalu kita melihat robot raksasa Vega Force 01 milik Dr. Vegapunk meledak setelah sebelumnya hancur dihantam oleh Luffy. Melihat Vega Force 01 hancur, Bunny pun kesal dan berkata, "Sialan, impian kita Vega Force 01 sudah hancur." Kemudian Franky yang berada di sebelahnya juga berkata setelah melihat Sanigo terjatuh, "Ini tidak bisa dimaafkan. Apakah Sunny baik-baik saja?" ucapnya. Lalu Pang Lilith juga mengomentari apa yang baru saja dia lihat barusan dan berkata, "Mugiwara baru saja diledakkan." Mendengar hal tersebut, Franky yang berada di hadapan Kizaru marah dan berkata, "Kizaru, brengsek kau!" ucapnya. Namun Kizaru tidak mempedulikan Franky. Namun Kizaru justru tertarik melihat kehadiran Bunny dan berkata, "Jadi kau sudah tumbuh besar, Bunny. Anak-anak zaman sekarang memang cepat besar. Kau punya dendam padanya kan? Aku beri perintah untuk membunuh Dr. Vegapunk yang kau benci itu." Mendengar Kizaru memprovokasi dirinya, Jewelry Bunny yang kesal berkata, "Target musuhku berubah.
Lalu kita melihat Bani menyerang Kizaru menggunakan sebuah jurus dengan nama Trash Death Thrust. Namun Kizaru dengan mudah menghindari serangan tersebut, lalu menendang Bani sambil berkata, "Selain dari target misiku, tolong jangan buat aku melukai orang-orang yang ku kenal lebih banyak lagi," ucapnya. Lalu kita melihat Bani terpental jauh lalu meledak setelah mengenai pelindung lava vest. Menarik, sebelum berlanjut, Marga Anime ingin membahas dialog Kizaru kepada Bani, di mana dialog tersebut sangat menarik. Kita bisa mendengar Kizaru baru saja mengatakan jawelry Bani sudah tumbuh besar, di mana Kizaru menganggap Bani adalah seorang anak-anak, mirip dengan perkataan dari Gorosei Saturn di chapter 1089 yang berkata bahwa Bani merupakan gadis kecil. Melihat Akainu, Gorosei, dan Kizaru berkomentar tentang Bani, kita mengetahui fakta bahwa jawelry Bani dan Kuma telah lama mengenal para admiral dan Gorosei. Itu sebabnya Kizaru berkomentar, "Jangan buat aku melukai orang-orang yang aku kenal." Jadi ini memperjelas bahwa Kuma dan Bani merupakan karakter yang sangat berpengaruh di masa depan. Karena di masa lalu, Kuma Bani sangat berhubungan erat dengan Angkatan Laut, Gorosei, dan juga Monkey D. Dragon. Dan Marga Anime berharap kepada Oda Sensei nantinya untuk memperlihatkan kilas balik Kuma yang dilihat jawelry Bani pada chapter 1074. Karena itu sangat penting untuk diketahui asal-usul dan kenapa Kuma rela menjadi senjata tempur. Menarik bukan, Leo? Kembali ke cerita, melihat jawelry Bani yang meledak, Franky pun berkata, "Tidak, di sana ada Bani." Lalu Franky yang marah berkata, "Sialan kau Kizaru, radikal." Di saat Franky mengambil ancang-ancang, kita melihat Kizaru tiba-tiba menghilang dari hadapan Franky, sehingga Franky kebingungan dan berkata, "Hei, kemana perginya? Jangan-jangan." Lalu Lilith yang berada di lokasi berkata, "Stella, dalam bahaya." Menyadari hilangnya Kizaru, Franky dan Lilith tergesa-gesa menelpon Usopp. Lalu kita melihat Usopp mengangkat panggilan tersebut dan berkata, "Ruang komando masuk." "Franky, kalian baik-baik saja? Aku dengar suara ledakan besar di luar sana." Lalu kita berpindah memperlihatkan kondisi di dalam lava vest, di mana Dr. Vegapunk berteriak gembira dan berkata, "Berhasil, kami sudah pecahkan kodenya." Lalu Atlas yang berada di sebelah Dr. Vegapunk berkata kepada York, "Lihat itu York, kami berhasil," ucapnya. Mendengar hal tersebut, York kemudian berkata, "Apa? Terkutuklah kalian semua, dasar orang-orang jenius." Kemudian kita melihat Usopp menghampiri Dr. Vegapunk, membawa Denden Mushi untuk berbicara kepada Franky. Dr. Vegapunk pun berkata, "Franky-kun, penghalangnya sekarang bisa dimatikan. Kau sudah bawa Vega Force 01 dan kapal ke belakang pulau?" Lalu Franky pun menjawab, "Soal itu." Sebelum Franky menjelaskan apa yang terjadi, kita melihat kehadiran Admiral Kizaru di ruang komando. Kizaru berkata, "Rencana pelarian gagal, Vegapunk. Robot raksasa impianmu itu sudah dihancurkan berkeping-keping." Lalu kita melihat adegan di mana Vrook, Usopp, Nami, Atlas, Edison, Dr. Vegapunk terkejut melihat kehadiran Kizaru di tengah-tengah mereka. Dan kita bisa melihat Usopp dalam kondisi ketakutan dan berkata, "Berakhir sudah." Kemudian kita melihat Kizaru berkata kepada Dr. Vegapunk, "Ini misi yang sulit bagiku. Aku tak mau mengulur waktu terlalu lama." Di saat Kizaru bersiap melenyapkan Dr. Vegapunk, kita melihat kedatangan yang tak terduga dari kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, dalam bentuk gear kelima, Sun God Nika raksasa, mencengkram Kizaru dengan tangannya, di mana semua orang yaitu Dr. Vegapunk, Atlas, Usopp, dan Nami terkejut melihat kehadiran Luffy. Lalu terlihat tubuh Luffy penuh dengan luka bakar setelah sebelumnya meledak terkena pelindung lava vest. Melihat Luffy yang berhasil mencengkram dirinya, kita diperlihatkan adegan Admiral Kizaru berbicara. Akhirnya muncul, jadi ini yang dirumorkan itu. Lalu kita melihat Kizaru mengeluarkan keringat dingin setelah melihat bentuk gear kelima Luffy.
Dalam keadaan marah, Luffy berkata, "Ya, ini sakit, panas. Beraninya kau menghempaskanku sampai ke bawah. Aku sudah 2 kali melewati dinding penghalang. Kukira aku bakal mati," ucapnya. Kemudian panel berubah memperlihatkan robot kuno Pulau Egghead mendengar suara detak jantung Luffy. Dom, dut, dada, dom, dut, dada. Lalu kita diperlihatkan robot kuno yang telah tidur selama 200 tahun akhirnya bangkit. Kita melihat mata dari robot tersebut mengeluarkan cahaya. Wadidaw, betapa mengerikannya kemampuan gear kelima. Apakah ini pertanda bahwa Luffy juga seseorang yang mampu mengendalikan suatu hal yang besar layaknya senjata kuno? Menarik untuk ditunggu, namun ini merupakan suatu hal yang luar biasa nakama semua. Robot kuno yang telah tertidur lama akhirnya bangun dan bangkit, di mana marga anime berspekulasi bahwa robot kuno ini mungkin akan membantu Luffy keluar dari Pulau Egghead. Karena kita tahu Vega Force 01 sudah dihancurkan, dan ini memperjelas perkataan narator di chapter 1078 yang menjelaskan Pulau Egghead akan terjadi peristiwa besar, di mana marga anime menduga peristiwa besar tersebut adalah kehadiran robot kuno yang siap melenyapkan seluruh angkatan laut di Pulau Egghead dan membantu kapten tercinta kita Luffy dan yang lainnya kabur menuju Pulau Elbap, pulau para raksasa. Wadidaw, chapter yang sangat luar biasa. Marga anime memberi rating 10/10 untuk chapter kali ini. Dan minggu depan manga One Piece tidak libur. Mantap. Baik, mungkin sekian dulu dongeng kita pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.